Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Freysiana dari Departemen PSDM dan saya ditemani oleh teman saya yang bernama. Halo, aku Yahya dari PSDM. Bisa dipanggil Musa atau Simul, terserah. Oke, kami berdua di sini mau ngapain ya? Mau ngapain ayo? Kita Ayo, mau aduh. ngepodcast. Iya kan? Yeay. Mantap mantap. Tentang apa nih Nel? Podcastnya Nel? Kira-kira tentang apa ya? Ada yang bisa nebak nggak sih? Kayaknya udah ketebak dari judul deh Nel. Itu bisa dibaca di bawah tuh. Oh iya iya bisa dibaca. Oke oke. Bener teman-teman kali ini kita insya Allah akan membahas tentang dakwah. Bener ya ya. Iya bener, dakwah tentang sehari-hari. Dakwah yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Iya Seperti bener itu. banget guys. Menurutmu gimana nih Nel? Yang dakwah sehari-hari itu gimana sih sebenarnya? Dakwah sehari-hari banyak ya sebenarnya nggak cuman itu aja yang maksudnya dakwah nggak harus sesuatu yang berat gitu. Dakwah itu bisa kita lakukan dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada kayak gitu. Nah misalnya waktu di rumah nih, di rumah kan kita tinggalnya sama keluarga kayak gitu kan. Nah terus kita mau ngajak sholat kayak gitu. Nah ngajak sholat itu juga termasuk dakwah guys, walaupun ya cuman sekedar ngajak gitulah ya. Tapi itu udah apa namanya, udah dakwah yang baik banget, besar banget manfaatnya kayak gitu. Nah, misalnya kita ngajak mama kita nih mau sholat, "Mah, ayo sholat," kayak gitu kan. Nah, habis itu mama kita ngajakin saudara kita, "Kak, ayo sholat," kayak gitu. Nah, itu tuh pahala kita udah ngalir, guys. Hebat banget kan, dakwah itu nggak harus sesuatu yang besar, tapi hal-hal kecil di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh bisa banget dikategorikan sebagai dakwah kayak gitu. Bener nggak sih ya? Kalau kamu gimana menurutmu? Bener banget sih Nel. Kalau menurutku gimana ya? Sehari-hari tuh kamu ya bener bisa ngajak orang berbuat kebaikan, ngajak sholat gitu. Dari lingkup yang paling kecil deh. Kayak keluarga, kayak kata Anel tadi, bener banget. Keluarga emang emang dasarnya sih. Jadi kalau keluarganya udah bagus, nanti kembali meningkat ke masyarakat, kemudian meningkat lagi ke lingkungan yang lebih luas seperti itu. Kalau menurutku mengajak berbuat baik juga bisa, misal kita bareng teman-teman lagi nongkrong atau lagi jalan, pas tidak corona ya tapi itu kita misal punya sampah atau sisa-sisa makanan itu kita rapihkan, terus kita ngajak teman kita ikut buang sampah di tempatnya, atau pas di restoran kita ngajak teman-teman ikut, minimal meringankan beban waitress yang di sana dengan menyusun dengan rapi piring-piring kita, ngajak teman-teman berbuat baik seperti itu. Itu juga termasuk dakwah yang sangat simpel sekali sebenarnya. Seperti Iya, itu. bener banget. Eh, kalian tahu nggak sih yang dulu pernah sempat viral itu ya, yang apa video atau foto kayak gitu, foto yang thread Twitter mungkin sejenisnya itu tuh kalau bisa kita tuh kalau ke restoran-restoran atau warung-warung kayak gitu tuh waktu udah selesai makan baiknya apa tuh bungkus-bungkusnya atau piring-piringnya tuh ditata dikumpulin gitu di tengah misalnya kayak gitu. Pernah nggak sih kalian lihat konten kayak gitu? Pernah, pernah. Itu rame sih pas itu kemarin. Aku lihat di Twitter Oh, kayak, iya oh bener. hal-hal sederhana kayak gini bisa berdampak luas ya ternyata gitu. Iya, bener banget. Nah, itu juga udah termasuk dakwah sih sebenarnya, walaupun tanpa kita sadari ya, membantu meringankan kerja orang lain, gitu kan. Iya, bener banget. Tanpa kita sadari itu hal-hal kecil yang kita lakukan kadang nggak bernilai bagi kita, tapi mungkin bagi orang lain itu sangat apa ya, meringankan terus membuat mereka tersenyum gitu. Iya, bener. Terus apa lagi ya? Kalau sehari-hari itu sederhana sih sebenarnya. Nggak perlu kayak kita ceramah kayak ustadz-ustadz, nggak perlu kita mengajar mengaji kayak di TPA gitu. Cuma lebih bagus kalau emang kalau bisa dan ada waktunya ya disempatkan kayak gitu. Bener. Terus gimana lagi Nel? Kamu ada kayak yang topik-topik menarik gitu nggak? Kayak misal ada thread, ada apa gitu? Apa ya? Benernya tuh kita belajar ya. Kita kan kebanyakan mahasiswa itu ya, mahasiswa atau anak sekolah kayak gitu. Nah, kita tuh menuntut ilmu itu
misalnya belajar di rumah, belajar online kayak gitu, juga udah termasuk dakwah. Kayak kita belajar dengan baik, menghormati dosennya atau gurunya, terus, beradab dengan baik, beradab belajar ya, misalnya kita walaupun di rumah nih ya, kita kan apa ya, sebaiknya juga menjaga adab kita dalam belajar, memakai baju yang baik kalau di depan laptop atau kamera walaupun nggak disuruh on cam gitu, itu juga termasuk dakwah ya. Walaupun sebenarnya itu kayak tidak terlalu hal besar gitu ya. Iya nggak sih ya? Iya, setuju banget. Apalagi misal kita tuh udah apa ya? Dosen udah menyempatkan waktunya misal mengganti jam pelajaran atau kita dibela-belain dosennya tuh sebenarnya ada 2 jam pelajaran gitu. Tapi dia menyempatkan untuk mengisi kelas kita misalkan. Ya, kita sebagai mahasiswa yang apa ya notabene-nya diberi ilmu lah. Kita sebagai mahasiswa perlu menghormati kayak misal mengikuti kelasnya gitu minimal mendengarkan kalau misal tidak bisa on cam atau tidak bisa terlalu aktif di kelas soalnya kadang teman-teman itu ada yang apa ya kadang menyetel statusnya aktif tapi sebenarnya ditinggal gitu jadinya saat dosen mengajukan pertanyaan nggak ada yang bisa menjawab pas ditunjuk gitu sebagai seorang muslim yang apa ya memiliki adab dalam berilmu sebaiknya kita lebih menghormati dosen seperti itu. Gimana Nel menurutmu Nel? Masih banyak nggak nih yang kayak Zoom terus Iya. ditinggal gitu? Loh, ya iya ya, maksudnya kan kita nggak bisa mantau ya apakah orang ini lagi di depan keyboard atau enggak. Jadi itu ya wallahu a'lam ya, itu urusan mereka sendiri-sendiri nggak sih? Maksudnya kita sendiri juga menerapkan yang baik kayak gitu, mencontohkan hal yang baik, walaupun off cam dan off mic gitu ya. Setidaknya kita hadir di dalam kelas tersebut gitu, menghadirkan diri kayak gitu. Terus dalam sehari-hari gitu sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berdakwah. Iya bener banget. Menurutmu ada lagi nggak Nel kira-kira yang biasa kita temui gitu? Apa ya, apa namanya, saking nggak sadarnya aktivitas kita ya, jadi kita kayak apa, menganggap itu sepele, tapi sebenarnya bisa jadi bernilai dakwah loh guys. Kadang simpel justru nggak kepikiran. Sesepele kita berbuat baik sama orang lain, bikin orang lain tersenyum, meringankan beban orang lain. Soalnya kita kan nggak tahu apa apa aja yang udah dilalui orang lain kan. Misal orang itu hari itu sedang sangat bad mood karena habis ujian, terus harus ngantar adiknya kemana, terus ada urusan apa. Terus kita sesederhana untuk menyapa atau memberikan senyum. Itu kan mungkin bagi kita nggak ada apa-apanya, tapi bagi mereka mungkin akan sedikit meringankan lah. Kayak misal masih ada yang peduli dengan mereka, terus masih dianggap, masih disapa gitu. Iya, bener banget. Terus mungkin ini ya, kalau sehari-hari itu aku mau mengamati dari postingan media sosial, baik itu Instagram, Facebook, atau mungkin media-media yang lain, Twitter atau yang lain, itu kita kerap kali membagikan sesuatu yang bersifat bahagia, misal kita menang lomba, ataukah kita eh, lolos beasiswa, atau mungkin kita sedang nongkrong dengan teman-teman kita, itu mungkin bagi kita biasa-biasa aja karena membagikan hal yang kita lalui. Mungkin apakah itu hal bahagia, apakah itu hal yang kayak biasa. Cuma mungkin bagi orang lain yang melihat itu ada yang udah apply beasiswa kemana-mana tapi masih belum lolos. Mungkin ada yang sedang susah karena sedang isolasi mandiri jadi tidak bisa nongkrong bersama teman-temannya atau mungkin orang lain yang tidak seberuntung kita seperti itu. Kadang mereka berpikiran kalau wah hidup hidup ini kok tidak adil ya. Kenapa dia bisa sebahagia itu sementara aku nggak seberuntung itu. Nah, sementara kita yang membagikan postingan-postingan yang berbahagia itu kadang merasa tidak terbebani, tidak merasa orang lain akan terpengaruh oleh postingan kita. Padahal justru hal sederhana seperti itu
kadang akan mempengaruhi orang lain. Solusinya mungkin kita akan membatasi postingan-postingan yang bernada bahagia seperti itu. Atau mungkin untuk orang-orang yang merasa mudah terpengaruh oleh postingan orang lain, itu mengurangi waktu bersosial media gitu. Kalau menurutku kayak gitu sih. Iya tuh bener. Gimana Nel menurutmu Nel? Kalau postingan di dakwah di sosial media, ampuh nggak kira-kira? Kalau misal kamu sebagai pengguna sosial media itu dapat postingan misal hari Jumat baca Al-Kahfi, terus puasa sunnah hari apa atau hari apa. Itu misal kamu sebagai pengguna sosial media itu terpengaruh nggak Misal kayak jadi motivasi atau oh iya aku harus ini, aku harus ini. Itu berpengaruh nggak menurut Nel? Nah iya itu berpengaruh banget. Nah, itu tuh apa ya? Aku sendiri masih butuh diingetin ya sama kayak kayak gitu. Misalnya, oh besok hari Jumat jangan lupa baca Al-Kahfi guys. Nah itu tuh apa ya? Jadi ya jadi mengingatkan aku harus membaca Al-Kahfi kayak gitu kan. Terus ini nih yang postingan tentang apa itu kalender ya, kalender puasa sunnah kayak gitu. Nah itu tuh apa ya? Worth it banget guys. Maksudnya apa ya? Pasti ya orang-orang yang apa yang butuh diingetin ya pastinya senang banget dong kalau ada postingan dakwah yang ada di sosmed kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu ya itu termasuknya hal-hal yang maksudnya bukan yang wow banget kayak gitu itu kan udah bisa jadi amalan dakwah kita gitu guys. Dan ini guys jangan lupa kalau setiap yang kita tulis itu nanti juga akan di apa dihitung sebagai amal kayak gitu. Tulisan yang mengarah ke kebaikan kayak gitu. Dan ini guys apa namanya ada satu hadis atau ayat ya lupa maaf yang berbunyi kalau sampaikanlah walau hanya satu ayat kayak gitu. Nah berarti kan maksudnya sekecil apapun itu, sekecil huruf kayak kata-kata atau ya apapun gitu. Nah itu tuh bisa jadi itu sebuah amalan yang kita tidak duga gitu loh. Yang siapa tahu bisa mengantarkan kita menuju surganya kayak gitu. Bener gak sih? Benar banget. Apa yang kita nggak nyangka-nyangka mungkin bisa menyelamatkan kita kelak. Jadi ya terus berbuat baik, jangan capek jadi orang baik. Nggak perlu jadi orang yang sempurna, cukup terus berproses kayak gitu. Bener banget. Kita nggak harus nunggu jadi orang baik buat berdakwah kok guys. Nah itu tuh apa ya kalau kata murabiku dulu, kalau kita berpikir bahwa kita harus baik dulu kalau mau berdakwah atau menyampaikan sesuatu, itu malah nggak bener guys. Maksudnya apa ya? Kata beliau yaitu perkataannya setan kayak gitu kalau kalau kita harus nunggu baik padahal enggak kita yang sekarang kondisi kita sekarang ya apa ya sampaikanlah kebaikan itu sebanyak-banyaknya semampu yang kita mampu kayak gitu terus kalau berdasarkan tadi ya kalau misalnya kita nunggu-nunggu kita jadi baik dulu kalau gitu ya kapan kita merasa baik kayak gitu pasti kita akan merasa kita wah kita masih buruk jadi nggak perlu deh menyampaikan dakwah menyampaikan kebaikan nah itu kan berarti akan semakin menunda-nunda itu ya menunda-nunda kebaikan yang akan menunda-nunda apa kebaikan yang akan kita sampaikan kayak gitu loh bener gak sih. Yoi, bener banget. Terus dalam dakwah sehari-hari ini apa lagi ya bahasannya? Mungkin terlalu luas untuk topik ini. Apakah Anel punya sesuatu yang ingin disampaikan? Loh kok aku Mang Yahya gimana sebenarnya tuh dakwah sehari-hari menurutku walaupun udah dikerucutin ya sehari-hari itu masih cukup agak luas kayak gitu. Sementara kita nih apa ya mempertimbangkan dua kondisi waktu kita masih offline atau sekarang. Kalau sekarang kita pastinya apa namanya lebih ke ini ya
sendiri, nggak ketemu orang-orang di luar kayak gitu. Dengan kita sendiri, apa maksudnya nggak ketemu orang-orang luar, kita tuh tetap masih bisa berdakwah kayak gitu. Apalagi dengan memanfaatkan sosial media ya, bener kan? Nah, walaupun nggak ketemu orang-orang secara langsung gitu kan, kita tetap masih bisa me-reach mereka, apa, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang kita punya walaupun tidak disadari lewat media sosial itu kayak gitu. Ya kan? Yahya gimana Bang Yahya? Iya bener banget. Terus dalam keluarga tadi aku barusan kepikiran. Itu kan akhir-akhir ini sedang pandemi, terus orang tua kadang banyak mengingatkan kita, misal jangan terlalu sering berkumpul, terus kalau keluar kalau ada perlunya aja. Nah, itu secara tidak langsung kita yang misal mempunyai adik atau kakak itu kalau misal mengikuti anjuran orang tua, itu insya Allah adik kita atau kakak kita juga akan lebih mengikuti saran orang tua. Jadi kita berdakwah dengan memberi contoh kepada saudara-saudara kita di rumah seperti itu. Karena apa? Salah satu hal baik yang dapat kita lakukan adalah untuk taat kepada orang tua dalam hal baik seperti itu. Gimana menurutmu Nel kalau misal di rumah kakakmu sering keluar terus kamu pengen keluar juga gitu nggak? Enggak dong. Maksudnya gimana nih? Jadi ikutan pengen keluar gitu? Ya jadi kita main-main, main nongkrong gitu. Enggak dong, janganlah. Maksudnya kalau nggak ada keperluan yang urgent, jangan keluar-keluar dulu guys. Yoi bener banget. Tapi Cuma kalau kan itu kan terpaksa, eh, kalau ya, terpaksa mungkin ya terpaksanya ya jangan lupa pakai masker atau bawa hand sanitizer atau jangan lupa cuci tangan dimanapun kayak gitu. Ini malah jadi apa ya? Edukasi protokol kesehatan. Nggak apa-apa lah. Ini juga nggak apa-apa termasuk dakwah loh. sehari-hari. Iya, bener lah. Oke. Jadi maksudnya kita ngomongin gini apa aja tuh bisa jadi sarana dakwah kita, nggak cuman harus ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Hal-hal kecil, kata-kata gitu kan bisa jadi amalan dakwah kita kayak gitu. Teman-teman kalau apa ya memahami kata-kata dakwah tuh kadang kayak udah mikir wah ini udah apa sesuatu yang berat kayak gitu. Padahal apa ya? Kalau aku sendiri ya sebagai orang biasa ya ya memang berat. Maksudnya ya memang apa kata-katanya itu wah abot nih. Tapi ternyata setelah apa apa ya melihat dari apa ya mempelajari kayak gitu melihat-lihat situasi dan kondisi diajarin gitu. Nah dakwah itu bukan sesuatu yang berat kok guys, serius serius maksudnya dari perilaku kita pun itu juga dakwah, maksudnya secara bukan verbal ya, bukan secara ngomong kayak gitu, kita tuh bertingkah sehari-hari berperilaku sehari-hari itu pun bisa jadi sebagai dakwah ya, mohon koreksinya kalau salah kayak gitu. Misalnya kalau apa ya kita tuh bersikaplah seolah-olah menjadi role model kayak gitu. Misalnya makannya tangan kanan contoh sederhana ini cuma contoh ya guys, jangan apa jangan dianggap yang berat, cuma contoh. Misalnya ada adik di rumah terus kita makan gitu, kita makannya pakai tangan kanan terus enggak ditiup kayak gitu. Nah ini kan bisa misalnya adik kita udah ngerti nih wah kakak makannya pakai tangan kanan terus nggak pernah ditiup, nah itu kan tanpa kita ngomong pun mereka juga jadi bisa apa ya menyentuh kita kayak gitu gitu sih, ya nggak sih? Yoi bener banget. Ya kita menjadi secara tidak langsung berpikiran misal untuk melakukan apa-apa yang menurut kita baik sebagai role model, walaupun itu tidak Iya diperhatikan bener, oleh orang lain seperti itu. iya bener banget nih. Oh, oh, menurutku secara tidak langsung itu adalah dakwah di kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya nggak Nel? Iya bener banget. Oh iya, ini kan kita ini ya lagi di zaman sosial media kan, dimana media sosial ini banyak banget lagi digunain. Nah habis itu apa ya pasti ada salah satu atau beberapa sosial media
yang kita sering pakai dan mungkin sering bertebaran di mana-mana kayak gitu kan. Nah, pasti kan ini ya, apa namanya, ada salah satu sosial media yang sempat viral waktu itu dan apa ya, banyak orang yang menganggap itu sebagai sosial media yang apa namanya, apa ya istilahnya, nggak banget gitulah. Padahal kalau kita telusuri, sosial media ini ternyata bisa apa ya, bisa memviralkan sesuatu kayak gitu. Nah, ini kan jadi peluang kita nih, peluang yang besar. Bahkan besar banget misalnya kita ngeposting postingan dakwah di situ. Terus tiba-tiba viral kayak gitu. Nah, itu kan bagus gitu lah. Apa kita kan pasti kalau lagi apa pas di zaman sekarang gitu ya. Dakwah sehari-hari lekatnya sama sosial media gitu kan ya, teman-teman. Pasti nggak apa ya, nggak ada teman-teman di sini yang 24 jam itu tidak apa tidak berhubungan dengan sosial media. Pasti sebagian besar teman-teman di dalam 24 jam harinya itu pasti ada aja celah sosial media kayak gitu, bener kan? Ya maksudnya contohnya kita kuliah, kuliah pasti buka sosial media untuk mengakses linknya terus dan lain-lain. Nah itu kembali ke sosial media yang bisa membuat postingan kita viral tadi kayak gitu ya. Nah, kalau bahas tentang sosial media ya, kita masuk ke dakwah di sehari-hari ke sosial media kayak gitu. Nah, penggunaan sosial media pasti tergantung sama bagaimana kita menggunakannya kayak gitu kan. Siapa tahu bisa jadi ladang ladang berdakwah buat kita kayak kita tadi kan kesimpulannya. Nah, semua sosial media tergantung bagaimana kita bisa menggunakannya itu bisa jadi peluang buat kita kayak gitu dimanapun kayak gitu. Nah, terus menurut Yahya nih ya, apa namanya? Kalau dakwah sehari-hari di sosial media itu kayak gimana? Terlepas apa yang telah kita bicarakan tadi. Coba di sosial media ya. Yang aku kepikiran itu dari akun-akun, misal akun-akun yang emang sudah terkenal gitu ya, misal Ustadz atau misal kayak OA-OA yang apa, membagikan konten-konten inspiratif, positif, terus mengingatkan kita dalam berbuat baik, mengingatkan kita tentang sunnah-sunnah. Terus kita juga bisa melihat konten-konten dakwah itu dari teman-teman kita yang dalam circle yang baik seperti itu. Misalkan mengajak kita untuk selalu memakai masker, mengajak kita untuk berbuat baik dengan orang lain, mengajak kita untuk bersedekah dan masih banyak lagi untuk dari konten-konten di sosial media itu. Selain sosial media, mungkin kita erat kaitannya dengan di rumah seperti yang sudah disampaikan tadi, menjadi role model, terus berbuat baik, terus mematuhi saran orang tua. Kemudian dengan dosen juga kita harus berbuat baik, menghargai. Kurang lebih tiga hal itu yang perlu diperhatikan dalam situasi pandemi seperti ini ya, untuk dalam dakwah sehari-hari. Selain kita selalu berbuat baik dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita seperti itu. Mungkin dari Anel ada Iya, yang mau ditambahi dari diskusi pada siang hari ini? iya tadi bener banget. Kalau aku sih udah apa ya? Kayak menurutku udah cukup sih. Wah, nggak terasa ya kita udah ngobrol-ngobrol di sini sejak udah lama banget. Ya, intinya kita punya beberapa poin-poin ya yang apa bisa kita simpulkan hari ini kayak gitu tentang berdakwah sehari-hari kayak gitu nggak? Iya nggak sih ya? Iya, bener banget. Iya, terus tadi tuh apa ya? Akhirnya kita bisa menyimpulkan beberapa poin kan. Yang pertama tuh berarti dakwah sehari-hari bisa kita lakukan nih di mana saja dan kapan saja kayak gitu. Sekecil apapun. Nah, terus yang kedua, kan kita kebanyakan di sini para teman-teman kita ini anak kuliah dan anak sekolah kayak gitu ya. Nah, ini bisa banget sebagai apa sarana dakwah kita untuk menerapkan adab saat berkuliah kayak gitu. Nah, terus tadi yang kita bahas itu ada ini yang kalau kita dakwah sehari-hari pasti lekat banget nih sama sosial media. Nah, itu. Nah, sosial media ini bisa banget nih jadi peluang kita untuk berdakwah. Nggak harus jadi apa ya? Nggak harus jadi orang yang besar atau orang yang hebat banget kayak gitu. Jadi semua orang tuh bisa berkesempatan untuk berdakwah kayak gitu. Kalau dari Yahya gimana nih?
Wah, keren banget nih closing statement dari Anel. Aku kurang lebih juga mirip dengan Anel. Dakwah sehari-hari itu sebenarnya sederhana dan sangat luas. Mulai dari lingkup keluarga, kita berbuat baik, menjadi role model bagi adik-adik kita, kemudian mematuhi saran orang tua, kemudian dari perkuliahan atau sekolah, kita menghormati dosen atau guru, dari mendengarkan pesan yang disampaikan, kemudian menjawab jika ditanya, dan kemudian untuk yang lebih luas di masyarakat mungkin dalam bersosial media kita menyebarkan hal-hal yang baik, kemudian mengajak untuk berbuat baik, kemudian fokus kepada hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kurang perlu seperti itu. Mungkin Wah, itu dari mantap. aku. Mungkin Anel gimana? Udah cukup atau mau ditambahin lagi closing statementnya? Wah, Masya Allah, udah keren banget dilengkapi sama Yahya, ya kan? Oke, teman-teman, segitu dulu perbincangan kali ini tentang dakwah sehari-hari kayak gitu. Nah, kami berdua undur diri dan sampai jumpa di podcast KMAP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman.